Halo seller Shopee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngajak teman-teman buat bahas hal yang sebenarnya hal-hal itu receh banget, tapi banyak sekali dilewatkan oleh seller Shopee, apalagi seller Shopee pemula. Jadi, aku pikir ya, aku yakin kalau teman-teman itu udah bisa, bahkan gampang banget untuk upload produk di Shopee. Karena ketika kita klik upload produk, itu nanti udah ada hal-hal yang harus kita isi di sana, dan ketika kita udah diisi semua, diupload udah selesai gitu. Tapi apa iya memang semudah itu upload produk? Kira-kira kita udah sesuai nggak sih produk kita yang kita upload, udah menarik belum sih? Nah, biar produk kita lebih menarik dan kalian tahu apa yang harus dimasukkan ke produk tersebut, yuk kita simak video berikut ya. Nah, setelah aku rangkum, di sini ternyata ada 14 poin yang harus kita perhatikan saat kita upload produk di Shopee. Apa aja itu? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah foto produk. Kita kan tahu, kita kan jualan online. Jualan online itu nyawanya jualan online ya foto itu, foto yang menarik. Nggak hanya menarik, foto yang bervariasi atau variatif itu juga bisa membantu kita untuk menjelaskan produk kita kepada calon pembeli. Misal kita jualan hijab, nah di dalamnya foto ada yang foto hijab yang dipakai oleh model untuk yang pertama, yang kedua ada foto katalog hijabnya, terus yang ketiga misal ada rincian foto jahitannya, terus keempat misal ada videonya, terus foto packaging, terus ada foto, pokoknya macam-macam. Semakin banyak foto yang kita berikan, semakin menarik, maka calon pembeli itu akan semakin paham dengan produk kita. Oh, nanti aku dapatnya produknya seperti ini. Daripada kalau kita memasang harga satu foto saja yang dipakai oleh model. Yang kedua adalah judul produk. Nah, kita kan kalau upload foto suruh ngasih judul produk. Nah, judul produk ini sebenarnya kita dikasih karakter kata itu panjang banget gitu. Jadi sayang banget kalau karakter yang panjang tersebut nggak kita maksimalkan secara baik gitu, semaksimal mungkin. Jadi misal kita jualan kayak gini, hijab kita namain cuman hijab Bergo kayak gitu, kan itu sayang banget gitu. Coba kita optimasi lagi untuk judulnya, itu yang lebih panjang dan lengkap dan sedikit deskripsi yang menunjukkan jilbab tersebut. Misal brandnya apa ya, misal brandnya apa ditulis dulu, terus Bergo size XL, terus bahannya apa gitu, pokoknya berisi tentang rinciannya atau nama beken lah, misal Pasmina Sabian, terus Pasmina Ceruti baby doll Ceruti baby doll import, itu kan nama bahannya. Itu bisa juga kita sisipkan di sana untuk untuk memudahkan orang. Jadi orang kepingin lihat foto kita kok menarik, nah itu nanti akan membaca judulnya sebelum baca deskripsinya gitu. Nah, dengan judul tersebut diharapkan orang itu mengetahui secara garis besarnya produk yang akan dia beli sebelum dia masuk ke deskripsi. Karena sebelum dia baca deskripsi, otomatis dia harus baca judul dulu. Dan ketika baca judul itu, usahakan orang tersebut akan tertarik dan akhirnya dia kepengen membaca lebih banyak lagi di deskripsi produk. Nah, setelah itu untuk poin yang ketiga adalah deskripsi produk. Tadi udah aku jelasin ya, deskripsi produk adalah kolom yang menjelaskan produk kita itu seperti apa. Biasanya yang di dalamnya itu nggak hanya keterangan tentang produk saja. Selain keterangan produk, itu di sana bisa kita sisipkan juga kayak peraturan toko gitu. Jam segini bisa dikirim. Terus kalau ada yang order ini dapat hadiah ini, terus dikirimnya jam segini kayak gitu. Itu pokoknya peraturan toko yang penting bisa kita masukkan juga ke deskripsi produk gitu. Jadi semakin lengkap di deskripsi produk itu akan semakin bagus. Kita bisa lihat di produk-produk penjual yang besar itu biasanya deskripsi produk itu sangat panjang. Itu ada manfaat-manfaat segala macam sesuai dengan produk yang dijual ya. Selain itu di sini juga ada hashtag. Nah, hashtag ini bagus banget kita cantumkan di dalam produk ya, di dalam deskripsi produk, karena nantinya akan mempengaruhi di pencarian produk yang kita posting.
Selanjutnya nomor 4 adalah kategori produk ya. Jangan sampai salah kita dalam mengisi kategori produk. Karena kalau kita salah nanti produk kita bisa diblokir gitu. Jadi jangan asal-asalan. Tapi meskipun diblokir nanti produknya bisa kok kita kita atur ulang lagi. Nah, cara mengetahui kategori produk yang sesuai dengan produk kita itu gimana? Ya kita nyoba-nyoba gitu. Misal kita buka dulu fashion muslim, di sana ada nggak? Kalau nggak ada kita back lagi, coba ke fashion anak kayak gitu. Sesuai dengan yang kira-kira apa itu ditelusuri semua. Nah nanti kalau udah ketemu yang kira-kira paling dekat kategorinya dengan produk yang akan kita upload, kita bisa pilih tersebut. Nanti kalau ternyata salah sama Shopee kan dikasih tahu produknya diblokir karena salah kategori produk, itu nanti kita bisa cari-cari lagi, dicoba lagi dan coba terus. Selanjutnya ada harga ya. Untuk harga ini bisa kita tulis kalau produk kita tanpa variasi. Variasi itu maksudnya misal warna merah, hijau, kuning, ukurnya LXL, XXL kayak gitu. Kalau ada variasinya, itu nanti kita masuk ke variasi sendiri. Nanti itu ada pembahasan sendiri. Tapi kalau produknya satu harga, itu bisa langsung ditulis aja. Yang keenam yaitu tentang berat produk ya, berat produk yang kita upload, yang kita jual gitu. Dan untuk yang ini sensitif banget ya, jangan sampai salah. Sejak awal kita harus menyiapkan kayak timbangan, terus kalau perlu kita siapkan penggaris. Itu tujuannya agar kita bisa tahu secara persis barang kita itu produknya berapa gram untuk beratnya gitu. Karena ini tergantung banget nanti, penting banget ketika kita mengirim barang, ketika Shopee mengkalkulasikan pembelanjaan orang ke toko kita. Misal kita setting untuk harganya 100 gram. Nah, ketika orang itu check out 10 biji, itu akan tercover untuk 1 kilo saja. Tapi kalau kita ada produk 100 gram, kita tulis 500 gram, dia check out 5, otomatis kan ongkirnya terhitung ke 3 kilogram seperti itu. Jadi nanti kalau ada kesalahan produk ini, pokoknya nanti kita yang akan rugi kalau terjadi kesalahan di produknya itu tadi, ketika ada orang check out ke kita tadi. Jadi sebelum kita upload produk, kita harus menyiapkan dulu timbangan kalau perlu. Ini beratnya berapa, seperti itu ya. Selanjutnya ada setting tentang kondisi produk kita. Tinggal kita pilih aja produknya, ini produk yang baru atau udah pernah dipakai atau bekas atau belum. Itu artinya kita jualan bekas boleh dong ya, asal kalau bekas ya ditulis aja bekas, kalau baru ya ditulis baru aja, seperti keadaan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya adalah opsi harga grosir. Harga grosir ini bisa kita terapkan untuk produk yang satu produk itu memiliki harga yang sama. Misal kita kasih warna merah, kuning, hijau, biru, dan ke semua warna itu harganya misal dipatok 20.000. Nah, ketika kayak gitu itu bisa kita aktifkan harga grosir. Tapi beda kalau kita memberikan harga yang beda-beda dalam satu produk tersebut. Misal untuk XL harganya 30.000, untuk L harganya 25, untuk M harganya 20.000, yang seperti itu tuh nggak bisa diaktifkan opsi grosirnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ini adalah ukuran produk. Jadi nggak semua produk perlu ukuran produk ini ya, jadi opsional. Kalau kita jualannya itu produknya besar, punya volume yang besar, tapi beratnya sedikit, nah itu kita perlu mengukur juga ukuran paket saat kita kirim gitu. Tapi kalau kita jualan, kayak aku kan jualan hijab ya kayak gini, itu kan nanti antara berat sama volumenya itu kecil gitu. Jadi yang seperti itu nggak usah diisi. Jadi boleh diisi, boleh dikosongin. Untuk aku biasanya aku kosongin karena yang aku jual yang seperti ini. Tapi kalau misal kakak jualan bantal kayak gitu yang besar-besar, terus kayak jualan pokoknya yang perlu kotak yang besar sedangkan beratnya cuma sedikit, itu perlu banget dikasih kayak gitu. Karena nanti untuk pihak ekspedisi menghitung ongkir di kita ke alamat konsumen itu dengan volume, bukan dengan berat untuk kasus yang seperti ini. Selanjutnya adalah tentang opsi pre-order. Pre-order ini sebenarnya nggak harus pre-order ya. Jadi sebenarnya pre-order yang dimaksudkan oleh Shopee ini adalah waktu kita untuk memaking produk, waktu kita untuk packing terus kirim produk tersebut, kita butuh waktu berapa hari gitu. Biasanya sih Shopee ngasih waktu kita itu 2 hari. Tapi kalau kita ternyata butuh waktu lebih banyak lagi, kita bisa aktifkan opsi pre-order ini.
Biasanya pre-order itu bisa dipilih antara 7 hari sampai 14 hari. Tapi meskipun seperti itu, misal kita kirim di hari yang sama, itu nggak masalah. Misal kita cuma butuh waktu ternyata ngerjainnya cuma 4 hari gitu, itu ya diklik. Kayak kalau opsinya itu minimal 7 hari, ya di 7 hari nggak apa-apa. Tapi nanti di hari keempat kita kirim, itu nggak masalah. Semakin cepat kita kirim sebenarnya lebih bagus. Ini cuman ngasih waktu ke kita sebagai seller yang butuh menyiapkan waktu lebih banyak daripada yang biasanya gitu. Jadi kadang kan ada barang itu sebenarnya ready stock, cuman kita lagi overload kayak gitu, pemasukan banyak banget dan kita itu butuh packingnya itu berhari-hari. Nah seperti itu, meskipun ready stock itu bisa kita setting pre-order untuk memperpanjang waktu kita dalam mengemas produk yang akan kita kirim gitu ya. Nah, untuk yang terakhir adalah bentuk deskripsi yang akan kita masukkan ke Shopee. Jadi, beda produk itu beda juga deskripsi atau poin-poin apa yang harus kita isikan ke produk tersebut. Misal untuk hijab itu nanti biasanya ada bahannya apa, terus stylenya apa, entah itu syar'i atau stylenya itu chic atau apa gitu. Jadi macam-macam. Kalau kita pasang kayak makanan itu biasanya ada umur simpan, terus gitu. Pokoknya antara produk satu dengan produk yang lainnya itu beda deskripsi atau rincian yang harus kita isi. Tapi yang penting kalau kita upload produk itu kan ada yang ada tanda bintangnya ya, ada tanda bintang warna merah. Nah, tanda bintang warna merah itu yang harus kakak isi semua. Selama itu ada yang nggak terisi satupun, itu opsi upload paling bawah atau simpan itu nggak akan aktif. Jadi kalau kakak udah isi semua kok ternyata di bawah masih ada tandanya belum aktif untuk upload atau simpan produknya, itu artinya ada yang missing di rincian atas tadi. Coba diulangi lagi dari atas. Kalau udah beres semua, aku yakin tombol di bawah akan aktif. Jadi gitu ya Shopee Seller. Jadi buat kalian yang udah terlanjur upload produk, coba deh diteliti lagi kira-kira produknya ada nggak sih yang nggak sesuai dengan saran-saran yang aku kasih tadi. Karena saran-saran itu umum ya. Ini aku dapat dari aku lihat punya seller-seller besar, juga sudah aku aplikasikan juga ke akunku dan itu worth it banget untuk menunjang toko kita. Jadi jangan asal upload juga harus ada caranya biar produk kita bagus di mata orang, di mata calon pembeli, dan mereka pengen dan dengan senang hati membeli produk kita. Sekian dulu Shopee Seller dari aku. Kalau ada yang perlu kalian tanyakan, kalian boleh nanya di kolom komentar ya. Ini juga biasanya aku sampaikan di kelas Kops atau kelas online bincang Shopee. Jadi aku mementor di teman-teman di sana untuk belajar jualan di Shopee untuk pemula dan kelas advance gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.